Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz wa atimul hajja wal umrata lillah, sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu para ikhwatal iman, para dhuyufullah, para dhuyufur rahman, para tamu-tamu Allah, para tamu-tamu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus bagi para calon jemaah haji yang insyaallah akan diberangkatkan di tahun ini. Saya selalu mendoakan mudah-mudahan perjalanan ibadahnya diberikan kemudahan, kelancaran oleh Allah, dan mudah-mudahan senantiasa oleh Allah diberi kesehatan yang sempurna, sehingga selama berada di dua tanah suci Mekah Madinah bisa melakukan rutinitas ibadah dengan maksimal, dan paling akhir mudah-mudahan ketika kembali ke tanah air membawa predikat haji yang mabrur yang tanpa balasan kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Bapak Ibu para ikhwatal iman hafizakumullah. Pernah di lain saat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk didatangi oleh seorang sahabat. Lalu sahabat bertanya kepada baginda Rasulullah, "Ya Rasulullah, ma birrul hajj?" Ya Rasulullah, kabarkan kepada kami, beritahu kami sebetulnya haji mabrur itu seperti apa. Lalu Rasulullah tidak banyak komentar Bapak Ibu. Beliau tersenyum kemudian mengatakan, "Wahai sahabatku, jangankan kamu, saya sendiri pun nggak tahu." Jadi tidak seorang pun yang mengetahui amal ibadah hajinya seseorang itu diterima atau ditolak. Itu sirrun min asrarillah, rahasianya Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanda daripada haji mabrur itu mesti ada. Kabarkan ya Rasulullah, akhbirni ya Rasulullah, kabarkan kepada kami. Yang pertama kata Nabi, tibul kalam, katanya itu lemah lembut. Artinya setelah pulang haji, setelah pulang dari dua tanah suci Mekah Madinah yang sebelumnya kasar kan kepada keluarganya, kepada tetangganya, mungkin kepada istrinya atau kepada anak-anaknya, setelah pulang haji kalimatnya itu selalu mencerminkan nilai-nilai akhlakul karimah, selalu berkalimatut thayyibah, kalimatul layyinah, selalu berkata baik, berkata lemah lembut. Itu tanda daripada haji mabrur. Lalu yang kedua kata Rasulullah, wasilul arham, selalu menyambung ikatan silaturahim. Jadi kalau hajinya itu diterima, ini hanya sekedar tanda kata Rasulullah, selalu menyambung ikatan silaturahim. Artinya kalau mungkin sebelum berangkat haji dengan tetangga kurang baik, dengan familinya kurang baik atau keluarganya kurang baik, setelah pulang melakukan ibadah haji dari dua tanah suci Mekah Madinah, diikat lagi dengan ikatan ukhuwah Islamiyah. Dan yang ketiga kata Rasulullah, wa it'amut ta'am, selalu membantu orang yang kekurangan. Artinya apa? Kalau mungkin sebelum berangkat ke dua tanah suci Mekah Madinah kelakuannya atau kebiasaannya terlalu pelit, terlalu kikir ibaratnya ya. Nah, setelah pulang melakukan ibadah haji dari dua tanah suci Mekah Madinah ditampakkan sebagai orang yang dermawan. Artinya setiap orang yang meminta bantuan kepada dia, dia selalu memberikan bantuan. Ini tanda daripada haji mabrur. Lalu yang keempat kata Rasulullah, wasallu fil laili wan nasu niyam, selalu membiasakan sholat malam di saat orang lain sedang tertidur. Artinya apa? Selalu membiasakan sholat sunnah yang sebelumnya mungkin malas, jarang bahkan untuk melakukan sholat sunnah seperti qobliyah, ba'diyah, duha, hajat, tahajud. Nah, setelah pulang melakukan ibadah haji dari dua tanah suci Mekah Madinah, maka ditampakkan sebagai orang yang ahli ibadah. Artinya ibadahnya itu ada peningkatan. Inilah sahabatku, tanda daripada haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, apakah ada kira-kira amal ibadah haji yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atau yang tidak diterima? Jawabannya ada yang ditolak. Jadi orang yang melakukan ibadah haji kedua tanah suci Mekah Madinah
ini enggak serta-merta diterima semua. Ada yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan saya sendiri pernah bercerita mungkin di konten saya sebelumnya. Ada seorang alim besar yang melakukan ibadah haji. Kemudian pada saat berada di Musdalifah, beliau ini bermimpi dari sekian banyaknya orang yang melakukan ibadah haji. Bukan hanya ratusan, tapi puluhan ribu orang yang melakukan ibadah haji. Ternyata yang diterima hajinya hanya 3 orang. Itu dalam mimpinya Bapak Ibu. Yang kemudian imam besar ini, orang alim ini nangis, khawatir kalau amal ibadah haji seseorang yang ditolak itu dia gitu kan, orang alim ini. Nah, artinya apa? Ini udah sedikit gambaran bahwa orang yang berangkat melakukan ibadah haji kedua tanah suci Mekah Madinah ini enggak serta-merta semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga melalui konten ini perlu saya sampaikan hadis baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man hajja bimalin haramin, barang siapa yang melakukan ibadah haji dengan harta yang haram, faqala, kemudian dia mengatakan, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kemudian dia mengucapkan talbiyah, dia nangis dari Madinah ke Mekah. Di atas bis dia nangis, labbaik ya Allah, aku memenuhi panggilanmu. Ya Allah, aku memenuhi panggilanmu. Yang kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala Azza wa Jalla mengatakan, kehadiranmu tidak akan pernah aku sambut. Na'udzubillah ya Rabb. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Bayangkan Bapak Ibu, bayangkan ketika kita bertamu ke rumahnya seseorang, kemudian kita nggak disambut dengan tuan rumahnya. Bagaimana dengan nasib kita? Ini hanya sedikit gambaran. Walaupun dia sudah mengatakan, nangis dari Madinah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, ya Rabb, aku memenuhi panggilanmu. Ya Rabb, aku memenuhi panggilanmu. Tapi Allah mengatakan apa tadi? La labbaik wa la sa'adaik. Aku tidak akan pernah menyambut kedatanganmu. Wala sa'adaik, dan aku tidak akan pernah memberikan kebahagiaan bagimu. Wa hajjaka mardudun alaik, dan ibadah hajimu itu tertolak. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Nah, lalu apa yang harus kita kerjakan Bapak Ibu supaya ketika kita datang ke rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita betul-betul disambut oleh Allah, kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini nanti yang harus betul-betul menjadi catatan penting. Yang pertama, harus hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala harus perbaiki sebelum berangkat melakukan ibadah haji. Artinya hablum minallah, hubungan dengan Allah itu harus perbaiki. Mulai dari sholat yang bolong-bolong, ya kan, sholatnya yang nggak benar harus betul-betul diperbaiki semua. Atau mungkin sebelum kita punya niatan melakukan ibadah haji, kita jarang membaca istighfar, memohon ampun kepada Allah. Maka setelah punya niatan melakukan ibadah haji, ini perbanyak membaca istighfar, memohon ampun kepada Allah. Jangan malu-malu di mana kita melakukan ibadah, misalnya sholat di masjid, nggak apa-apa kita panjatkan astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Terimalah amal ibadah haji kami ya Rabb. Terimalah amal ibadah haji kami. Terus menerus. Jadi mohon maaf, lidah kita ini selalu basah dengan membaca istighfar. Karena mohon maaf, walaupun mungkin kita sudah berlumuran dengan noda dan dosa, walaupun mungkin kita sering bermaksiat kepada Allah, sering judi, sering zina, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha pemberi ampun, pemberi taubat Bapak Ibu. Karena tidak menutup kemungkinan yang namanya manusia biasa, kita selalu numpuk-numpuk dosa ibaratnya. Makanya jangan henti-hentinya kalau pengen Bapak Ibu hajinya nggak ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum berangkat kedua tanah suci Mekah Madinah, hablum minallah, hubungan dengan Allah itu harus perbaiki. Itu mulai dari segi sholatnya, kemudian dari segi istighfarnya, perbanyak memohon ampun kepada Allah, minta petunjuk kepada Allah, insya Allah diberikan kelancaran. Itu yang pertama. Yang kedua, hubungan dengan tetangga kita. Ini sering saya sampaikan,
hubungan dengan keluarga, ya kan, dengan menantu, dengan anak, atau tetangga-tetangga kita, family yang jauh. Ini kalau bisa kita sering bersilaturahim, hablum minan nas. Jadi setelah hablum minallah, hubungan dengan Allah baik, baru kita hablum minan nas, hubungan dengan antar sesama, dengan tetangga, kerabat. Ini yang harus diperbaiki Bapak Ibu, supaya mohon maaf ketika kita sampai di sana ini hati kita betul-betul pleng gitu kan. Artinya nggak ada sedikit beban. Tentu ini nggak menutup kemungkinan kalau Bapak Ibu punya salah ke orang lain. Ketika kita berada di sana ini kan kita jadi selalu jadi beban pikiran. Ya Allah, saya belum minta maaf sama si fulan, dan seterusnya. Artinya apa? Jangan pernah pada saat kita ditakdirkan oleh Allah datang kedua tanah suci Mekah Madinah, bertetangga dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, membawa sesuatu yang kotor. Ya, katakanlah misalnya uang yang kita bayar untuk haji dari bekal yang haram, ya kan? Dari bekal yang haram. Kemudian pakaian yang kita pakai dari bekal yang haram. Makanan pun juga kadang dari yang haram. Jangan sampai seperti itu. Apa sebab? Karena kita akan datang ke tempat yang suci, ya kan? Ke tanah suci, dan kita akan bertemu dengan zat yang maha suci, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita itu harus betul-betul bisa menata hati, jiwa, dan pikiran kita. Hati kita itu harus betul-betul bersih Bapak Ibu. Jiwa kita itu harus betul-betul bersih. Ini yang saya maksud. Sehingga insya Allah kita nggak akan timbul keraguan-raguan masalah ibadah kita. Kita yakin dan hakul yakin ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang mungkin harus betul-betul difahami oleh Bapak Ibu. Karena sebagaimana yang sering saya sampaikan Bapak Ibu, kalau niat kita itu sudah tulus, ikhlas karena Allah, bekal yang dibawa dari rezeki yang halal, bukan dari yang haram, ya kan? Kita ke sana itu akan disambut oleh Allah, akan disambut oleh tuan rumahnya gitu loh Bapak Ibu. Labbaika wa sa'adaika niyatuka ikhlasun minallah wa zajuka halalun taqabbalallahu minkum. Kalau niat kita tulus, ikhlas karena Allah, bekal yang dibawa dari rezeki yang halal, ya, maka kedatangannya di dua tanah suci Mekah Madinah disambut oleh Allah. Labbaika wa sa'adaika, dan akan diberi kebahagiaan dunia dan akhirat oleh Allah. Ini janji Allah kepada para malaikat. Artinya apa? Jangan pernah khawatir kehidupan Bapak Ibu setelah pulang dari dua tanah suci Mekah Madinah akan tambah bangkrut, akan tambah posisinya akan tambah merosot, justru akan lebih diangkat oleh Allah. Mulai dari derajatnya, ekonominya, anak keturunannya, insya Allah akan diangkat oleh Allah. Gak usah khawatir, karena niat, tulus, ikhlas karena Allah, kemudian bekal yang dibawa dari rezeki yang halal, ya, nggak ada campuran yang haram, syubhat dan lain sebagainya. Kemudian kedatangan kita ke sana betul-betul lillah karena Allah, kita akan disambut, betul-betul disambut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu sekali lagi, ini hanya sedikit pesan pada para calon jemaah haji. Kalau ibadah hajinya pengen betul-betul menjadi ibadah yang bernilai, pengen diterima, pengen mabrur atau mabrurah, ya, ini harus yang pertama yaitu tadi harus jaga antara hubungan kita dengan Allah sebelum berangkat. Mulai sebelum berangkat, bukan pada saat berada di dua tanah suci Mekah Madinah. Mulai sebelum berangkat, perbaiki sholatnya, perbanyak istighfar kepada Allah. Kemudian hablum minan nas, kemudian kepada tetangga-tetangga kita, kerabat dekat kita. Ini perbaiki. Insya Allah Bapak Ibu setelah pulang membawa predikat haji yang mabrur, yang tanpa balasan kecuali surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya mujibas sa'ilin. Jadi ini saja mungkin Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan. Sedikit uraian singkat tapi mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wal 'afwa minkum. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.